Tuh kan, kalau ada yang belum mengerti silahkan seperti itu. Ini bukan matematika mungkin, ini seni seperti biasa mungkinnya seperti itu. Nanti saya jelaskan secara terperinci aja mungkin ya. Mudah-mudahan sih waktu 1 jam itu cukup ya untuk kalian atau untuk membahas materi untuk besok gitu ya. Ya ada ya beberapa yang masuk nih. Gimana, udah siap? Silahkan kalau ada yang mau di ini siapkan dulu bukunya atau kertasnya atau laptopnya atau apapun lah yang bisa kalian gunakan ya. Nanti saya akan share screen. Nanti juga mungkin dari Bu Dila akan share mungkin ya kisi-kisinya di Teams. Jadi sama aja sih, Bu Dila, saya dan Pak Adam juga sama ya. Informasi saya di kelas ini, kemudian Bu Dila di kelas sebelah dan Pak Adam di kelas sebelahnya lagi. Kelas sebelahnya yang mana ya? Oke, kita mulai saja ya, karena waktu juga sudah mulai berputar tuh. Oke, mudah-mudahan nanti kalian bisa memahami apa yang saya terangkan ya. Oke, siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan share screen atau gimana ya? Coba dulu ya. Nah, kelihatan nggak ya? Oke, kelihatan ya. Ini kisi-kisi ujian sekolah untuk seni rupa. Perlu kalian ketahui, mohon maaf untuk 12.1 dan 12.2 itu ada hari Jumat kemarin. Harusnya saya juga membahas soal ini, tapi ternyata ada doa bersama, jadi mohon maaf tidak jadi dan tidak bisa. Untuk 12.3 itu sebenarnya sudah ya. Kalian hanya memperdalam lagi atau menyimak kembali penjelasan yang saya utarakan waktu hari Rabu ya. Oke, baiklah, ini adalah kisi-kisi ujian sekolah. Kalau ada yang perlu dicatat, mangga dicatat. Kalau enggak, ini nanti akan di-share. Cuma ini bagian umum sekali. Nanti ada bagian khusus lagi di mana saya akan menjelaskan, tapi tanpa ini ya, tanpa share screen. Oke, sip. Oke, kita cek. Pertama adalah ini sudah tahu lah kalian ya, jenis karya seni rupa berdasarkan fungsi. Nah, muncul lagi nih, karya 2 dimensi, karya 3 dimensi. Ini hanya mengingatkan saja, kalian sudah paham, sudah fasih. Karya 2 dimensi adalah, nah, biasanya panjang dan lebar kan itu ya, hanya bisa dilihat dari satu arah saja. Contohnya adalah lukisan kan itu ya, kemudian poster, kemudian ilustrasi, kemudian baligo, kemudian spanduk. Baligo adalah karya cetak, sama dengan spanduk, sama dengan poster, tapi ukurannya gede sekali. Itu yang ada di pinggir-pinggir jalan. Kalian suka lihat ya, yang gede banget. Yang segede gaban itu namanya baligo. Kemudian karya 3 dimensi. Karya 3 dimensi itu biasanya terdiri dari panjang, lebar, dan tinggi. Atau ada volumenya, bisa dilihat dari kiri, kanan, samping, atas, bawah kan itu ya. Ciri-cirinya itu kalian harus pahami dan saya yakin paham. Contohnya apa? Meja, kursi, kan arsitektur, patung, stupa, candi kan itu ya. Gampang sekali lah gitu ya. Gambar ilustrasi di samping ini kan ada, nah ini lukisan, kan ini patung kan seperti itu. Kemudian karya yang tergolong seni murni. Oke, nanti juga ada karya seni murni dan ada yang seni terapan. Bedanya apa sih? Kalau seni murni itu murni atau pure dari dan untuk atau meluapkan emosi dan ekspresi senimannya. Jadi dia sudah tidak lagi melihat kebutuhannya untuk apa dan lain sebagainya. Contoh misalnya lukisan di sini itu kan lukisannya cuma satu gitu kan. Artinya benar-benar untuk emosi si senimannya. Seperti itu. Berbeda dengan yang lukisan yang ada di Braga. Mungkin kalian lihat ya pemandangannya.
Nah, pemandangan itu ternyata banyak tuh. Berarti fungsinya itu bukan lagi murni, tapi itu sudah jadi karya terapan atau karya kriya atau karya kerajinan. Oh, bisa sih lukisan kerajinan? Bisa. Seperti itu. Karena objeknya sama aja, gunung kan gitu, sawah, kemudian apalagi sih bambu, pohon bambu dan sebagainya. Bentuknya hampir sama seperti itu. Kalau yang seperti ini nggak mungkin ya. Ini untuk sendiri saja. Nah, disebut karya seni murni. Oke, nanti akan ada contohnya misalnya lukisan kanvas, karya drawing, karya grafis kan gitu ya. Oke, nanti lebih jauhnya diterangkan kembali. Kemudian kemudian next. Nah, tadi karya seni rupa murni. Nah, sekarang adalah karya seni rupa terapan. Jadi nanti ada dua ya, dua bentuknya. Satu seni murni. Nah, kalau di ITB kalian masuk ke jurusan seni rupa, itu kemungkinan besar kan ada dua tuh. Satu ke seni rupa murni, yang kedua ke terapan. Kalau rupa murni itu seni rupa, seni lukis, seni grafis, dan seni patung. Nah, kalau terapan itu berhubungan dengan kriya. Ada kriya batik, kriya tekstil, kriya keramik, kemudian ada desain komunikasi visual. Desain komunikasi visual kenapa disebut terapan? Karena nanti menghasilkan karya-karya yang bisa menghasilkan banyak gitu kan. Misalnya poster kan dibuat satu kali tapi bisa diperbanyak kayak gitu. Oke. Nah, karya seni terapan ini dibagi berapa lagi? Kalau misalnya karya 2 dimensinya apa? 3 dimensinya apa? Pokoknya lihat di ciri-cirinya aja. Misalnya poster, lihat ya, tahu ya poster ya, ukurannya A2, A3, dan A4. Logo, desain kemasan, sablon kaos. Nah, sablon kaos seperti ini kan bisa aja diperbanyak, bahkan bisa 100, 200, 1000. Tergantung kita mau nyetaknya berapa. Nah, secara fungsional ini untuk dipakai. Nah, kalau seni rupa terapan hubungannya pasti fungsional, dipakai. Ini karya seni, jelas ini karya seni kan gitu ya. Oke, itu ya. Nah, kemudian ada kata ini desain. Nah, ini desain komunikasi visual. Nah, kalau ada kata desain komunikasi visual itu sebenarnya salah satu jurusan di seni rupa nanti menghasilkan para desainer yang nanti bergerak di bidang ini nih, tipografi dan ilustrasi. Masuk tipografi, nah ini nih misalnya nih, kasih orang tua. Nah, dia itu bermain dengan tipografi, lettering. Sayangnya kita nggak nyampe ke sini ya kemarin pembelajarannya, karena mungkin di semester 2-nya nggak dapet gitu. Kasih orang tua. Nah, ini dipelajari nih bagaimana tipografinya, jenis hurufnya, jenis fontnya, ukuran fontnya, bagaimana cara displaynya dan sebagainya. Seperti itu ya. Itu DKV, desain komunikasi visual. Kemudian ilustrasi. Nah, kalau ilustrasi mah ya kita kan sering ya bikin ilustrasi. Ilustrasi banyak ya, kayak kartun, komik, kemudian mungkin karikatur, mungkin doodle, drawing dan sebagainya. Seperti ini nih adalah mengilustrasikan. Ini orang tuanya mungkin seperti ini ya. Nah, salah satu contohnya gitu. Ingetin, DKV bermain dengan tipografi dan ilustrasi. Tipografi itu huruf, dan ilustrasi itu berupa gambar, menyatukan. Nah, kalau terapan yang 3 dimensinya apa? Nah, terapannya adalah, salah satunya adalah tembikar. Mungkin kata tembikar itu agak sedikit, apa sih, jarang terdengar di kalian ya. Tapi yang jelas tembikar itu ya kayak gini nih. Ada guci, ada kendi, ada pot gitu kan. Wadah-wadah air lah gitu ya. Itu namanya tembikar. Biasanya terbuat dari tanah liat, kemudian nanti dipanaskan, dibakar. Jadi kalau tanah liat nggak dibakar, tetap dia akan belah, kena air belah. Tapi setelah dipanaskan, dalam hitungan berapa ya, derajat mungkin ya, derajatnya tinggi sekali, maka akan menghasilkan tembikar. Nah, beda kalau guci. Nah, guci itu sudah ditambah lagi campuran yang lain sehingga licin sekali. Tapi kalau kendi kan enggak ya, kendi itu kayak benar-benar tanah liat banget lah gitu ya. Kemudian ada mobil, ada furnitur, ada gedung, ada sepatu. Oke, seperti itu ya.
Oke, diingetin, coba bisa ke ini lagi, yang satu, nah ini. Kalau murni, karya 2 dimensinya berupa kanvas, nah itu kan lukisan, drawing, 3D-nya adalah patung, ukiran, dan seni keramik. Nah, Pak, ini seni keramik kok ada lagi? Oke, seni keramiknya yang hanya dibuat 1 kali, ingat 1 kali kalau murni. Tapi kalau kriya, terapan, itu bisa digandakan. Oke, seperti itu ya. Kemudian, diingat-ingat ya, diingat-ingat. Untuk karya 3 dimensi, nah, karya 3 dimensi yang sifatnya terapan itu kan diperlukan atau digunakan di kehidupan sehari-hari ya. Maka kamu ya, nanti ketika kamu membuat benda-benda tersebut, kamu harus mempertimbangkan hal-hal seperti security, ya, comfort atau comfortable, dan flexibility. Kalau security berarti misalnya security-nya itu apa ya? Kalau di TK ada meja-mejanya tolong jangan kamu buat atau desain ada kayak sudut itu meruncing, jangan. Nanti itu bahaya kan gitu ya. Security. Jadi harus yang melengkung supaya nanti ketika anak kejeduk atau gimana pun juga nggak terlalu berbahaya, mungkin sakit mah iyalah, kejeduk mah tetapnya sakitnya, tapi menghindari itu supaya nggak terlalu cacat mungkin kitanya. Nah ini harus agak apa sih, tumpul gitu ya. Kemudian comfortable itu ya nyaman, harus nyaman. Kamu misalnya buat baju, buat tas, itu kan harus nyaman, harus ada rasa nyaman gitu kan. Jadi jangan, misalnya baju jangan terlalu gombrang, jangan terlalu sempit, bahannya apa gitu kan. Ada kenyamanan dan flexibility, luas. Jadi luas itu ya bisa dipakai dimanapun juga, kapanpun juga. Ingat-ingat ya, pertimbangannya security, comfortable, dan flexibility. Oke. Oke, kemudian next-nya ini kalian sudah lihat mungkin ya. Teknik airbrush, teknik pembuatan karya seni rupa dwimatra. Dwimatra itu 2 dimensi. 2 dimensi, ingat ya. Dwimatra 2 dimensi. Trimatra itu 3 dimensi. Ini hanyalah istilah saja sih yang berbeda. Intinya sama ya. Kalau misalnya kalian lihat di jalanan tuh, apalagi di daerah Pantura, kalau yang sering ke Pantura, atau di jalan lagi nyetir atau lagi gimana, kalian juga lihat di bak-bak apa ya, mobil bak tuh, atau di mobil truk, itu ada kata-kata yang sangat nyeleneh ya, kata-kata nyeleneh, terus macem-macem dah, yang membuat kita jadi apa ya, jadi kok bisa sih orang bikin ide kayak gini. Contohnya apa? Misalnya kutunggu jandamu gitu kan, doa ibu gitu kan. Siapa sih yang membuat ide? Biasanya supir sendiri. Dan itu tidak serta-merta dibuat oleh airbrushernya gitu kan, senimannya enggak, itu permintaan aja. Misalnya doa ibu, kenapa sih supir truk itu memilih doa ibu sebagai ilustrasi di truknya? Kan gitu. Alasannya mungkin karena doa ibulah yang memberikan kekuatan dia untuk mencari rezeki, dan selalu teringat selalu doa ibu adalah kekuatan buat dia, kayak gitulah mungkinnya. Kutunggu jandamu, ya itu mah agak sedikit dewasa mungkinnya. Gitu kan, dan lain macam sebagainya. Tapi kayaknya nyeleneh banget lah, nyeleneh, bahkan ada artis yang fotonya ditempel, atau misalnya Iwan Fals dan sebagainya. Nah teknik seperti itu kita lihat yang ini ya, itu menggunakan airbrush. Mungkin di rumah juga ada, udah pernah lihat, yang suka motor pasti pakai airbrush ya. Itu teknik yang memasukkan cat ke dalamnya kemudian disemprotkan. Kalau di musik itu aero, jadi air ya, air, udara maksudnya ya. Itu kan pakai pompa sehingga akan keluar. Nah ini namanya teknik airbrush. Satu lagi adalah teknik titik-titik. Nah biasanya kan titik-titik itu cuma satu warna. Di ilustrasi ini titik-titiknya banyak. Coba cek lihat ya. Ini kan titik-titik nih. Jadi titik-titik. Nah kalau saya gini. Nah gitu tekniknya ya. Jadi satu teknik airbrush itu menggunakan alat airbrush. Orang yang seniman yang menggunakan itu namanya airbrusher. Kalau ini
pointillis. Jadi karyanya semua dari titik-titik yang banyak lah titik-titiknya sampai benar-benar kelihatan jadinya atau 3 dimensinya sehingga membentuk sebuah bentuk yang sangat halus sekali. Kemudian next. Nah, kita lihat nih di sini. Ini adalah karya mural ya. Apa itu mural? Mural adalah karya yang dibuat pada tembok. Tapi ingat ya, pada zaman dahulu kala, mungkin kalian pernah ada yang pernah ke Roma, ke Prancis, misalnya ke manapun juga lah, atau ke biasanya gereja mungkin ya. Itu suka ada lukisan-lukisan seperti ini sih. Sama sih mural, tapi jenisnya tempera. Oke, ingat-ingat ya, tempera. Maksud tempera itu apa sih? Kalau misalnya saya membuat mural di jalanan, itu kan langsung aja membuat mural, membuat gambar, itu menggunakan cat langsung. Jadi hanya perlu mendasari dindingnya, setelah itu saya cat sedemikian rupa, sehingga nanti sehingga akan membentuk sebuah gambar mural. Nah, kalau zaman dulu itu tidak. Jadi zaman dulu itu ternyata lebih luar biasa lagi ya. Jadi supaya catnya kuat, dia itu menggunakan putih telur. Oke? Menggunakan cat dan putih telur. Lah, bau dong. Ya iya memang seperti itu. Tapi memang putih telur itu nanti akan mengikat cat menjadi lebih kuat lagi. Karena zaman dulu nggak ada kata vernis, nggak ada kata politur, jadi nanti nggak ada kata coating. Coating itu kalau kamu lihatnya, kamu punya mobil kan, punya motor kan, lihat sendiri catnya. Ada yang doff, ada yang kinclong. Nah, yang doff kemungkinan besar sih pakai coatingnya coating doff. Tapi kalau yang kinclong itu menggunakan coating atau varnisnya yang mengkilap atau kinclong ya, seperti itu. Kalau di zaman dulu kan nggak ada, belum ditemukan. Jadi menggunakan putih telur. Udah kebayangnya putih telurnya juga habis berapa gitu kan. Kemudian agak sedikit repot karena bau kan gitu ya. Kadang-kadang ya seperti itu. Agak lengket sih seperti. Tapi kalau dilihat dari karya-karyanya, sangat luar biasa ya. Nah, cuma waktunya lama ini. Ingat teknik tempera. Ada satu lagi mungkin di teknik ini si temboknya itu masih dalam keadaan basah. Jadi dia akan meresap bersama-sama dengan tembok tersebut sehingga akan menyatukan gitu. Kalau saya mungkin kebanyakan kan temboknya udah kering baru diwarnai. Begitu kira-kira. Nah, ini muncul lagi apa yang saya katakan tadi ya, mungkin kalau kalian jalan-jalan ke Braga lihat pemandangan seperti ini nih, kelihatannya pemandangannya, waduh pemandangannya seperti ini banyak, bagus, menarik dan danaunya dan indah gitu ya, gitu kan. Tapi kan karya-karya seperti ini bisa diulang-ulang, bisa dibuat jadi lebih banyak lagi, hampir sama tekniknya, gitu kan. Mulai dari teknik ya backgroundnya dulu, baru ke depan. Kemudian teknik yang sama gitu kan, warna yang sama gitu kan. Oke, di sini kita lihat betapa indahnya pemandangan seperti ini. Nah, ini konon bukan katanya ya. Zaman ini adalah zaman ketika Indonesia sedang di masa penjajahan sih sebenarnya. Itu di tahun 1900 awalan ya gitu ya. Jadi semua pelukis itu kecenderungannya adalah mengindahkan, mengindahkan lukisan sehingga menjadi lukisan yang menyenangkan, enak di mata, seperti itu ya. Oke. Sebentar ini ada bunyi kapal terbang gitu. Oke, seperti ini. Ini namanya Moi Indi. Jadi periode seni lukis yang membawa tema tentang keindahan alam. Keindahan alamnya yang menyenangkan, mengasihkan. Ya seperti itu ya. Karena nanti juga ada masa Indonesia jelita, masa perintisan, masa kemerdekaan, Sujoyono kan gitu ya.
seperti itu. Oke, ingat-ingat ya, Moi Indi. Next. Oke, kita lihat karya seni rupa Dwi Matra. Apa sih karya seni rupa Dwi Matra? Nah, Dwi Matra itu lebih cenderungnya ke panjang kali lebar itu ya, atau sifatnya ingat-ingat ya, cat minyak itu pekat. Cat minyak itu pekat. Oil painting ya, itu pekat. Artinya opak. Opak itu ada kata opak di sini. Opak ya. Opak itu berarti menutup bidang yang ada di bawahnya. Jadi ketika kalian oleskan dengan warna yang lain, setelah kering cat di bawahnya itu langsung ditutup. Menutup aja, gak bisa terlihat. Nah, itu ciri-ciri dari cat minyak. Ingat-ingat ya. Kemudian ingat, goresannya kasar, sehingga objek gambar terlihat dinamis dan lebih ekspresif. Nah, itu kan kasar ya. Hanya kesan yang didapatkan dari ini. Kalau dilihat di zoom, ini hanya goresan atau barik-barik cat aja. Nah, ke sampingnya, lukisan cat air. Nah, kalau cat air, itu sifatnya adalah transparan. Udah tahu ya mungkin kalian. Air itu semakin bagus kan gitu ya. Jadi jangan kayak opak kayak gini, jangan dipekatkan, nggak usah. Oke. Ada ini Kak, suara saya masih terdengar Kak? Terdengar Pak. Oke, ada ini notif nih, apa ini? Ininya sound equality speed, bad networking ya. Mudah-mudahan lah masih bisa ya. Oke, yang satu lagi adalah cat air ya. Cat air itu transparan, menggunakan teknik wet on wet. Kertas dibasahi dulu, kuas juga basah, maksudnya gitu ya. Jadi antara nanti ketika masuk ke ini, ke kertas itu langsung ya kayak gitulah gitu ya. Oke, next. Karya seni rupa Tri Matra. Nah, kalau kata tri berarti 3 dimensi. Nanti cek sendiri ya. Di sini ada contohnya adalah kerajinan anyaman. Nah, di sini kita lihat anyaman. Anyaman itu merangkai atau membuat sebuah kerajinan yang berasal dari bambu yang diiris ya, mendong apa mendoan matu enak ya, apa sih mendong itu ya, atau dari daun kelapa sehingga nanti menjadi sebuah alat yang fungsional kan kayak gini ya. Yang mungkin di rumah kalian juga ada lah, di dapur kalian ada. Yang satu lagi adalah kerajinan kayu di mana ini dihadirkan adalah ukiran. Kalau ukiran ini berhubungan dengan, sebenarnya di Indonesia banyak sekali ya. Salah satunya adalah yang terkenal itu Jepara. Jepara itu luar biasa sekali ukirannya dan sangat terkenal. Mereka membuat ukiran itu dari pohon jati. Dan kebayangnya pohon jati mahal sekali, tapi kalau diukir enak sekali dibandingkan dengan pohon albasia yang murah-murah, itu susah sebenarnya. Oke, nanti kalau ukir itu dari di atas kayu kan itu ya. Kalau nanti kita buat kalau misalnya buat kerajinan dari logam, maka itu awalnya prosesnya dicor
Jadi panaskan dulu sehingga akan menjadi cairan kan itu ya. Tapi kalau kayu itu dibentuk ya, dibentuk atau diukir kan itu ya. Kalau misalnya kayu batu dibentuk, kalau misalnya dibentuk ya, dipahat, mohon maaf ya, dipahat, dibentuk itu plastisin, tanah liat itu baru dibentuk. Itu tekniknya ya. Oke, kemudian di sini muncul lagi kata pameran, pameran seni rupa. Oke, seniman perlu sifat pamer untuk bertahan hidup, benar gak? Benar ya. Jadi kenapa harus ada pameran? Pamer itu sebenarnya kalau di agama itu kata Bu Iis, kata Pak itu kan nggak boleh pamer kita ya. Tapi kalau ini kan lain ya. Setiap seniman harus pameran supaya tahu siapa senimannya, kemudian bentuknya kayak gimana supaya tahu aja kan gitu. Pada akhirnya akan terjadi transaksi jual beli sehingga senimannya mungkin karya senimannya kejual dan bisa bertahan hidup. Seperti itulah mungkin seniman. Oke, kemudian nanti jenis pameran dengan tujuannya dicek ya. Ada tujuan komersil. Oke, ada tujuan komersil. Tujuan komersil adalah pamerannya ini benar-benar si karyanya itu untuk dijual. Dijual untuk siapa? Ya untuk dia dong nanti. Semakin banyak yang kejual, maka dia akan semakin mendapat banyak keuntungan. Salah satunya adalah apa? Salah satunya dapat fee atau dapat bayaran dari karya-karya dia ya. Nah, seperti itu. Mungkin kalau ya beda-beda ya, tergantung senimannya. Ada yang ratusan ribu. Nah, kalian kan ratusan ribu sampai jutaan sih, ada yang 1,5 juta kemudian kejual ya. Ada juga yang belasan juta, puluhan juta, bahkan ratusan juta, bahkan miliaran mungkinnya seperti itu. Gitu. Nah ini tujuannya komersil. Nah biasanya kalau pameran nih minggu depan saya akan pameran di YPK. Nah karya saya itu nanti akan dibanderol berapa sih harganya kan gitu ya. Kalau harganya misalnya 2 juta atau 10 juta, nah nanti pihak pameran itu akan memotong karya itu berapa persen, misalnya 20%. Itu kan nanti kalau kejual 5 juta berarti ke senimannya berapa, ke tempat pamerannya berapa, seperti itu ya. Kemudian ada tujuan sosial. Nah, kalau tujuan sosial berarti kan ada pameran, kemudian ada pagelaran atau ada konser musik, tapi keuntungannya itu nanti akan dipotong atau sepenuhnya buat acara amal. Ada yang seperti itu, gitu kan. Misalnya saya ikutan pameran atau lelang karya, tapi dari awal sudah ditentukan bahwa ini karya akan ketika kejual akan diserahkan untuk, nah banyak ya, disumbangkan ke manapun juga. Nah itu sebutnya tujuan sosial. Nah kalau kalian nanti di sekolah ada pameran nih, pameran apa? Pameran karya anak kelas 12. Ujian praktek misalkan gitu. Berarti itu tujuannya adalah tujuan edukasi. Oke, pembelajaran. Ya, dilihat aja nanti kontennya apa. Kemudian tahapan penyelenggaraan pameran. Nah, tahapan perencanaan pameran, tahapan penyelenggaraan pameran, secara garis besarnya mah sama ya dengan yang lain juga, dengan acara abstrak, dengan acara MPK sama saja sih. Ada hal yang harus direncanakan. Perencanaannya berupa apa? Perencanaannya apa? Oke, temanya apa? Menentukan tanggalnya berapa, gitu kan? Kemudian di mana tempatnya? Kemudian proposalnya sudah dibuat apa belum? Kemudian membuat panitia, kepanitiaan, ada ketuanya, ada wakil ketuanya, ada seksi A, seksi B, seksi C, dan sebagainya. Kalau pelaksanaan, nanti ketika si karya-karyanya sudah dipamerkan, maka itu disebut pelaksanaan, gitu kan. Kemudian ada yang mengawasi, kemudian ada yang ada acara mungkin di dalamnya, ada diskusi dan lain sebagainya di acara pameran, seperti itu ya. Kemudian evaluasi. Nah, setelah selesai, maka kita evaluasi dari berbagai hal dan sudut. Baik itu keberhasilan, maupun hal-hal positif dan negatif, atau ada hal yang lain. Kemudian nanti dilaporkan berupa pelaporannya apa. Gitu ya. Tuh pameran, ingat-ingat ya, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan. Harus dilaporkan.
gitu kan. Kemudian nanti dalam penyelenggaraan pameran ada satu peran penting yang perlu dihadirkan, yaitu kurator. Kurator adalah orang yang berperan menganalisis berbagai faktor keunggulan seni yang dipamerkan. Ibaratnya jadi kurator itu kayak apa ya? Kalau kalian mungkin lihat pertandingan bola, olahraga, kan suka ada komentator kan gitu ya. Nah, kurator itu sebenarnya nggak beda jauh sih dengan komentator. Tapi kurator itu mungkin ilmunya itu udah jelas. Jadi kurator itu tidak sembarangan. Jadi kurator itu orang yang memahami tentang kekaryaan, tentang karya seni rupa. Dan dia memiliki ada Twitter. Memiliki pandangan-pandangan yang logis tentang sebuah karya. Nah, peran inilah yang menjadi penting di dalam pameran seni rupa. Kenapa? Karena kalau pameran ada yang mengkuratori, berarti pamerannya luar biasa. Oke. Jadi kurator itu memperkenalkan siapa, kapan, di mana, bentuknya seperti apa. Ini loh senimannya. Ini tentang karyanya. Dia bisa mengupas tuntas dari kekaryaan. Walaupun itu sifatnya abstrak juga ya. Dia harus bisa mengkomunikasikan ide apa yang terkandung atau makna apa yang terkandung dalam lukisan sehingga si owner, klien atau pengunjung itu tahu. Oh iya ya, ini tentang itu. Itu kurator. Ingat. Oke. Next. Pengunjung pameran. Apa itu pengunjung pameran? Nah, biasanya memang kalau kita ke pameran itu ya seperti pedagang lah, pengunjung adalah raja mungkin kan gitu ya. Tapi kadang-kadang kan kita juga gak nyaman ke pameran. Pamerannya misalnya seniman mana ya? Ada seorang seniman, dia memamerkan karya di gang. Di gang udah kebayang ya, di gang ya. Gitu kan. Ada yang di sekolah, ada yang di di jalanan dan sebagainya. Ini dia memamerkan karya di gang. Dan ternyata ya namanya juga di gang ya siapapun bisa lewat gitu kan. Evaluasinya adalah baru 1 hari karya itu sudah hilang beberapa karya. Ini nggak ada CCTV, nggak ada yang ngedampingi dan sebagainya. Hilang, kalau hilang ya hilang aja kan, ya seperti itu. Entah nanti kembali atau tidak. Tapi secara spesifik kalau lukisan hilang ya pasti kembali mungkin seperti itu. Gitu kan. Oke, hal-hal yang dapat mempengaruhi kenyamanan pengunjung. Ya kalau kita mengunjungi pameran juga kita harus nyaman ya, gitu kan. Yang pertama adalah penataan ruang dan karya. Artinya jangan terlalu berdesak-desakan karyanya. Apalagi karya-karya gede. Karya-karya gede itu harus lengang. Jadi kita bisa lihat dari belakang. Mencermati dari belakang kan gitu ya. Sehingga secara keseluruhan sih memang kita lihat. Tapi secara detailing, maka kita harus mendekat sama karya. Kita akan melihat teksturnya, kita akan melihat hasilnya. Seperti itu. Kemudian penataan sirkulasi alur pengunjung. Nah, ketika kalian ke pameran, ikuti alurnya. Jadi alurnya sudah ada. Apakah ke kiri dulu, apakah ke kanan dulu, apakah ke tengah kemudian nyebar kan itu ya. Jadi jangan sampai nanti bentrok dengan pengunjung yang lain, apalagi pas pembukaan pameran. Berjubel itu ya. Oke, kemudian pengaturan tata cahaya. Nah, kita lihat ini spotlight ya. Spotlight, lampu spotlight gini berfungsi untuk supaya karya itu bisa disinari dan supaya tidak remang-remang gitu kan. Kelihatan detailnya. Itu sudah kan? Kisi-kisi seni musik akan disampaikan di TB Smart ya. Udah gak ada. Oke, masih banyak waktunya. Ada yang bertanya dulu sampai sejauh ini sebelum saya next ke selanjutnya. Tapi tidak seperti ini ya. Tidak seperti ini. Saya yang akan berbicara langsung tanpa teks, tanpa apapun. Jadi kalian nanti boleh mencatat atau apa. Masih ada sekitar 24 menit lagi. Kalau gak ada saya langsung beralih ke next ya. Tapi saya tutup dulu ini share screen-nya. Oke. Kumaha? Oke, siap? Lanjut saja? Lanjut aja, Pak. Yuk, sip ya. Oke. Lanjut saja. Oke, ya.
Kalian tinggal lihat saya aja ya, oke. Siapkan catatannya karena saya akan apa ya? Sebentar. Saya akan memperkecil ini. Nah, tetap ya kalian lihat. Oke, saya atur dulu ininya. Oke, sebentar. Ini tentang kajian tentang seni musik ya. Nah, sebentar. Oke, bukan soal ya ini mah. Yang pertama adalah siap? Udah mau ini dicatat ya. Oke, ada yang kata musik ritmis dan melodis. Ingat, catat aja lah langsung ya. Nanti ada alat tradisional, misalnya ada angklung atau ada seruling ya. Nanti itu kan musik ritmis apa aja, cari sendiri ya. Musik ritmis itu apa? Kalau melodis itu apa? Nah, gitu ya. Kalau melodis dan ritmis itu pasti beda ya, gitu kan. Kemudian nanti tolong kalau kalian mengisi soal itu jangan terburu-buru, baca dulu soal, lihat soal, kemudian apa sih perintahnya. Oke, jangan kejebak ya. Misalnya gambarnya gong, tapi ditanyakan seruling, misalkan gitu ya. Oke. Jadi musik ritmis itu adalah musik apa gitu ya. Musik melodis adalah musik, keywordnya itu aja. Tulis aja ya, nanti dicek sendirilah. Nanti ada suling, kendang, kecapi, trompet, jentreng, kacapi, misalnya angklung, rebab. Nah, oke kayak gitu ya. Oke. Hati-hati loh, tradisional semua ya. Kemudian ada beberapa cara memainkannya. Kalian harus ngecek dulu. Misalnya gini, kalian harus tahu alat musik tifa itu apa, gambus itu apa, calung jinjing itu apa, palo-palo itu apa, rebab itu apa, dan sapek itu apa. Misalnya kayak gitu ya. Jadi tifa itu dipukul. Tifa itu cek aja lah nanti mungkin di Maluku dan Papua ya. Tifa itu dipukul, bahannya ada kayu dan membran. Membran, benar nggak? Benar, membran itu dari kulit ya. Oke, kemudian ada gambus. Gambus itu ya gambus sabian misalnya kan. Ada gambus itu kan kayak semacam gitar ya. Itu dipetik dan dari kayu. Kemudian calung jinjing. Kalau calung, ada kata calung, berarti terbuat dari apa? Dari bambu. Kemudian dipukul, benar kan gitu ya. Kalau palo-palo apa? Cek ya, palo-palo ditiup dari mana? Terus bambu bukan. Kalau rebab udah jelas, rebab itu rebab gitu ya. Jadi digesek kayu dan dawei. Oke? Catat sendiri ya. Oke, kemudian tahapan persiapan dalam menyelenggarakan pertunjukan apa aja? Ya, kayak tadi ya. Tahap apa dulu? Tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi gitu kan, dan tahap laporan. Tapi di sini nanti kalian akan dihadirkan pada misalnya apa dulu? Menentukan tempat, tema, sasaran kan itu ya. Kemudian pengorganisasian pertunjukan. Kemudian latihan dulu. Ya, kemudian gladi resi, kemudian baru mementaskan. Setelah itu evaluasi. Kayak gitu ya. Bisa lah kalian. Oke, kemudian ada kata alat musik itu ada yang ini untuk sendiri, dimainkan sendiri, ada juga alat musik yang bisa dimainkan untuk kelompok atau ensemble. Nah, alat musik yang kebanyakan tradisional ya, yang mendukung pertunjukan ensemble, nah apa aja kira-kira? Ada angklung, talempong, serunai, saluang, trompet gitu kan. Cek ya, kalian pernah ke Saung Ujo kan? Nah di sana ada angklung. Angklung dimainkan sendiri bisa ya, dimainkan rame-rame ensemble sangat bisa, dan memang rata-rata memang ensemble sih. Kalau talempong itu kadang jarang ya. Kalau serunai itu kan tiup ya, serunai tiup enggak kayak. Oke. Cek ya. Kemudian nanti tolong dicek, dicari
minor dan D mayor. Ayo. Ayo, D minor dan D mayor. Catat ya, D minor dan G mayor. Cari aja, kemudian kalian sudah tahu ya. D minor itu misalnya D, E, cis G, A, B, cis D, misalkan kayak gitu ya. Nanti, tapi cek kebenarannya, benar atau enggak, cek sama kalian sendiri. Saya hanya ngasih keywordnya aja. Kemudian apa lagi? Cek kata musik tonal, tonal dan atonal, tonal A dan atonal, tonal. Ya, tonal ya. Nah, dikatakan kembali di sini misalnya kata tonal dan atonal, nanti kalian cek, agak repot ya. Kemudian nanti ada kata membranopon, idiopon, aeropon, kan itu ya. Nah, tolong nanti kalian cek ada kata idiopon. Idiopon itu musik yang asal bunyinya dari apa? Kalau membranopon udah jelas pasti dari membran. Ya, dan dipukul. Kalau aeropon itu berarti dari apa sih? Nafasnya atau ya nafas misalnya ditiup maksudnya kan aerofon. Kalau idiopon dari apa? Cek ya idiopon. Oke, idiopon. Kemudian nanti tolong kalian cek juga kata kalau bermain seni musik, terutama gitar, itu ada yang namanya full up, sliding, hammer on, bending, dan tapping. Kalau kemarin saya di kelas 12.4 ya, mereka udah pada tahu, ada beberapa orang yang tahu yang suka main musik. Full up itu apa sih? Sliding apa sih? Misalnya sliding itu kan gitu kan. Kalau full up itu gimana? Kalau tapping itu tap 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 kan. Tapi di sini juga pasti ada banyak yang ini ya, kasih tahu aja ke teman-teman. Bending itu gimana? Tapping itu apa? Hammer on itu apa? Sliding itu apa? Cara bermain alat musik. Oke? Oke, kemudian next saya agak sedikit cepat karena nanti waktunya 15 menit lagi. Oke. Di sini ada kata tradisi dan modern. Ada kalau ada musik tradisi dan modern, tolong nanti dicek. Kalian harus tahu dulu alat-alat musik tradisional apa saja, alat-alat musik modern apa saja. Oke, kalian bisa menggabungkan misalnya alat tradisionalnya rebab, misalnya yang satu lagi yang modernnya keyboard. Itu aja pemilihan itu aja. Nanti mana yang bisa dikolaborasi kan gitu kan. Tapi yang harus ingat ya, modern itu biasanya berasal dari barat, gitar, keyboard, pianika, apalagi ya, drum, ya itu kan modern. Tapi kalau tradisional, rebab, suling, kan gitu ya. Kemudian kolintang dan lain sebagainya. Kalian harus bisa mengidentifikasi mana yang tradisional, mana yang modern. Kemudian kalau kolaborasi, berarti ada dua musik ya. Pilih aja tradisional dan modern. Gitu ya. Oke, kemudian ada kata musik kontemporer. Ya, musik kontemporer ya. Kemudian itu ada musik kontemporer, cek aja sendirilah musik kontemporer seperti apa ya. Kemudian nanti itu seni musik itu segitu ya. Segitu ya. Oke, musik untuk musik itu 10 soal. Seperti itu. Oke, kemudian nanti saya tambah-tambah untuk seni rupanya juga. Selain tadi kan sudah diutarakan di awal, di kisi-kisi. Kemudian saya akan tambahkan kembali supaya kalian nanti ada tambahan lah gitu kan, seperti itu. Kayak cek gambar, apa sih perbedaan dari kartun dan karikatur? Kalau kartun itu gambarnya yang mendeformasi tapi menjadi halus. Misalnya kartunya menjadi cibi-cibi, menjadi apa gitu ya. Tapi kalau karikatur itu karya yang merusak kan sebenarnya karikatur itu. Jadi misalnya muka saya, kadang si apanya yang muncul di saya, atau misalnya di artis terkenal lah, dia itu hidungnya bagus sekali panjang, malah dipanjangin gitu ya.
ininya dibesarin dan sebagainya. Atau dilebih-lebihkan nanti. Itu karikatur, ingat ya, karikatur melebih-lebihkan. Kalau sketsa itu gambar awal. Kalau drawing gambar. Kalau doodle itu gambar yang sangat cepat. Gambar cepat ya, doodle itu gambar cepat, tapi menyenangkan. Gitu kan? Oke. Kadang-kadang kalau doodle itu kalian merasa bosan atau apa, kan kita nggak doodle mah mengalir begitu saja, itu doodle. Oke, ingat kata-kata itu ya. Kemudian ada lagi mungkin ya. Oke, tadi saya sudah sebutkan pameran ya. Kalau pamerannya di jenis pamerannya kan ada yang pameran ini untuk dijual. Ada lagi yang edukasi. Edukasi itu kan di sekolah. Berarti ketika kalian pameran nanti di sekolah, maka hasil karyanya itu pasti akan sangat berhubungan dengan karya-karya satu dengan siswa, kan, dengan lingkungan sekolah, temanya tentang pendidikan atau yang lain. Kemudian diselenggarakan bisa aja di sekolah kan itu ya. Nah, itu yang akan menjadi materi pada pameran sekolah pendidikan. Oke. Kemudian ingat tadi, kemudian ada prinsip berkarya seni. Nah, prinsip berkarya seni adalah satu keseimbangan, apalagi keseimbangan, proporsi, irama, dan kesatuan. Cek aja prinsip seni atau desain, ada proporsi, ada seimbang, ada irama, dan ada kesatuan. Oke? Ya. Ada proporsi, proportion, balance, ada irama itu rhythm, dan ada unity. Oke, nanti ada ingat-ingat dimensi itu apa? Misalnya patung dan poster itu beda ya, 2 dimensi dan 3 dimensi itu muncul kembali mungkin, mudah-mudahan muncul ya. Kemudian ada kata patung. Misal kalian kalau patungnya di Bandung itu patung apa yang paling terkenal ya? Jarang ya di Bandung mah ya. Tapi salah satu patung yang bukan terbaik ya. Menurut saya sih patung yang jadi simbolis itu patungnya yang ada itu monumen ya atau tugu ya. Itu di Tegalega. Nah, itu kan monumen Tegalega. Monumen apa deh? Nah, itu kan. Itu tentang apa itu? Nah, tujuannya untuk apa? Kan itu ya. Kamu harus bisa mengidentifikasi kira-kira untuk apa nih. Nah, kemudian ada lagi di tengah-tengah itu jalan Sunda atau jalan apa ya? Itu patung Persib ya. Ada orang yang sedang membawa bola, itu patung Ajat Sudrajat itu siapa? Itu mengetengahkan tentang keberhasilan misalnya Persib Bandung menjuarai Liga Indonesia misalnya, bisa saja kayak gitu ya. Gitu. Atau simbol atau pengingat atau pemberi tanda kekuatan bangsa misalnya kan gitu ya. Itu nanti kalian pilih-pilih saja, cermati, kemudian analisis sama kalian. Ketika membaca soal, analisis. Jangan terlalu cepat. Kemudian tadi ada comfortable, kemudian ada security, kemudian ada apa lagi? Keluasan itu apa? Security, comfortable, dan flexibility. Kemudian mau indie, nanti ada ya. Kemudian DKV itu hubungannya apa? Tadi adanya tipografi. Tipografi itu berhubungan dengan apa? DKV desain komunikasi visual, berarti dengan teks, tipografi, dan ilustrasi. Apalagi, atau misalnya kita lihat poster. Poster itu terdiri dari 2. Satu, banyaknya tipografi, dan ilustrasi sebagai pendukungnya. DKV, ingat-ingat ya. Oke, terus pertanyaannya agak-agak sedikit susah ya. Jadi tolong dikaji lagi sedemikian rupa, dibolak-balik, semoga kalian bisa mengerti. Intinya baca aja, baca soalnya. Oke. Misalnya urutan membuat sebuah karya, kalian tahu sendiri, kalian pernah membuat karya kan, karya seni. Misalkan
seniman dalam berkarya apa saja. Satu, aduh apa ya? Apa yang saya utarakan dulu kan? Silahkan cari idenya. Idenya dari mana nih kalian? Gitu kan? Aduh, gimana ya? Atau menentukan ide gimana sih? Gitu kan? Menemukan ide, menentukan ide, memilih ide. Kemudian setelah itu kan pasti idenya udah ada, memindahkan ke sketsa. Jadi ide itu kan sifatnya abstrak. Nah, sketsa itu udah real, udah menuangkan ide, memilih ide, memindahkan sketsa, kemudian mempresentasikan. Mempresentasikannya dalam arti ya menuangkan ke dalam kanvas kan gitu ya. Oke, kemudian bahan dan alat sudah bisa ya. Misalnya kan tadi anyaman itu, mengingatkan kembali, anyaman itu terbuat dari bambu, bilah-bilah bambu yang diserut sedemikian rupa setipis mungkin sehingga masih bisa gitu kan, bisa dianyam gitu, dianyam ya. Kemudian kalau misalnya kayu itu diukir, itu ya. Kalau bambu itu anyam, kalau kayu itu ukir. Ingat ya, ingat-ingat ya. Oke. Kemudian ada lagi. Nah ini kan ada tokoh nih, tokoh. Kalau perintis seni lukis Indonesia itu pasti kalian tahu siapa? Siapa? Yo, Raden Saleh Sarip Bustoman kan? Raden Saleh Sarip Bustoman itu perintis. Ingat-ingat perintis ya. Tapi kalau tokoh seni lukis Indonesia pada masa pendudukan Jepang itu siapa? Jatuhnya ke S. Sujoyono. Oke? Oke. Jadi kalau perintis itu Raden Saleh. Kalau pada masa pendudukan Jepang, pelukis itu siapa? S. Sujoyono. Oke ya. Kemudian nanti akan dicek kembali salah satu seniman terkenal Indonesia itu namanya Avandi. Ingat ya, kalau Avandi itu biasanya, Avandi itu orang Jogja gitu kan. Dan dia sangat terkenal dan merupakan penyumbang dan nama untuk dunia bahwa Indonesia punya seniman hebat di bidang lukis dan sangat ekspresionisme itu Avandi. Dia selalu menggunakan cat minyak, kemudian goresan yang sangat-sangat kasar sekali karena langsung nggak pakai kuas, pakai tubenya langsung. Dan selalu menggunakan cat minyak. Oke, Avandi ya. Ingat-ingat. Kemudian karya itu ketika kalian masuk ke sebuah ruangan pameran, nanti kalian akan melihat bahwa dari sekian banyak 100 karya, mana yang paling kamu sukai, nah, gitu kan. Misalnya kamu menyukai gambar satu, alasannya apa? Oh menarik, oh cocok dengan isi hati saya kan itu ya. Berarti itu pandangannya subjektivitas. Tapi kalau kamu menyukai gambar ini karena saya tahu ini garisnya bagus, ini warnanya menarik, kemudian ini teksturnya bagus, kemudian komposisinya bagus. Nah itu berarti pandangan kalian sifatnya objektif. Oke ya. Tuh saya agak cepat sedikit. Kemudian tadi ada kata kurator. Kura-kura naik motor, bukan. Dicek kembali, karena ada apresiator, ada kreator. Kalau kreator kan udah jelas ya, si pembuat. Kalau apresiator ya kita, penikmat. Gitu kan. Kalau seniman sama ya dengan kreator ya. Nah, oke. Kemudian nanti ada karya terapan, dicek kembali. Kemudian udah oke tadi udah diinikan ya. Kemudian unsur fisik. Unsur fisik dari karya seni rupa kalau lihat dari lukisan apa? Ada garis ya, ada raut, ada ruang, ada tekstur, dan ada warna. Ingat ya garis. Raut itu ya raut ya, wajah raut itu. Kemudian ada ruang itu ruang kayak ruangan saya di belakang ya, ruang ya. Kemudian ada tekstur dan ada warna. Oke. Kemudian ini sudah selesai belum? 4 menit lagi ya. Ditulis saja. Kemudian nanti kalau kalian membuat gambar wajah manusia, misalnya melukis nih gambar wajah manusia, pensil apa yang akan kalian gunakan? Biasakan kalau sketsa menggunakan HB,
Kalau kemudian pakai pensil 2B, kemudian 8B, dan terakhir adalah karkoal. Satu lagi penghapus. Ya, oke ya. Nah, kemudian cat minyak, ingat-ingat, cat minyak apa? Opak. Opak itu berarti menimpa. Kalau cat air, wet on wet dan transparan. Oke, kemudian nanti ada kata dusel. Jadi dusel itu misalnya kamu menggambarnya di kertas kan, pengen halus banget. Kemudian kamu kerik tuh pensilnya ya. Setelah itu baru pakai kapas digosok-gosok, pakai kain digosok-gosok, itu akan menghasilkan tekstur yang bagus tuh. Itu namanya dusel ya. Oke, kemudian ada kata dusel, kemudian ada kata tempera nanti ya. Kemudian ada kata perspektif. Nah, seperti itu. Karena waktunya 3 menit lagi, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Saya pikir ini sudah selesai ya, sudah semuanya. Cuma kalau kalian nggak nulis akan sangat repot sekali karena nggak ada materi yang lebih. Yang tadi hanya sebatas secara umum saja lah kan seperti itu. Guys, ada yang mau ditanyakan dulu atau gimana? Silahkan, bebas ya. Bebas ya. Oke, mangga. Tok. Ada? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Halo? Ada yang mau ditanyakan nggak? Atau udah? Oke. Nah, mantap ya. Ya, silahkan. Halo, udah? Iya. Udah cukup, Pak. Oh, udah cukup, oke ya, oke. Pokoknya dari saya selamat mengerjakan. Tolong jangan sampai kalian membaca membacanya tolong jangan singkat ya. Artinya baca sedemikian rupa kalian bisa lah, saya yakin bisa gitu kan. Itu saja sih dari saya mah. Kemudian apa yang saya tadi omongkan tadi, tolong cari lagi di Google atau dimanapun juga. Kemudian pahami aja, itu aja sih. Baca paling berulang-ulang. Kemudian yang kisi-kisi mungkin akan di-share di kelompok yang lain. Pasti nanti akan muncul di angkatan ya. Silahkan aja ambil, sama kok. Saya, Budila, Pak Adam juga sama seperti itu ya. Oke, ntar. Oke. Itu saja palingnya.